dan hidup kekal di dalam surga di Muhammad. Benar guys, syarat masuk surga dan hidup kekal di dalam surga di dalam Alkitab Kristen ini guys, ternyata dua kalimat syahadat guys. Perhatikan baik-baik ayat ini guys, ini dia dua kalimat syahadatnya guys di dalam Alkitab Kristen ya guys. Perhatikan baik-baik guys, kita lihat guys. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiach. Berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapi satu narasi yang dibangun oleh kandrun yang tidak tahu malu, yang sudah putus urat malunya dengan beraninya mengutip Yohanes pasal 17 ayat 3. Satu ayat saja. Dan dia membangun kebohongan. Dia membangun takiah. Dia membangun sebuah problema yang seakan-akan itu adalah kebenaran yang membawa mereka kepada kesempurnaan iman di dalam Islam. Sehingga mereka mengutip ayat-ayat kitab suci. Di sisi lain, mereka koar-koar bahwa Alkitab sudah palsu, karangan Rasul Paulus, Injil sudah dipalsukan. Tapi mereka masih mengutip. Teman-teman sekalian, mereka juga katakan bahwasanya ada syahadat. Nabi Muhammad benar karena untuk memperoleh surga harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi yang janggalnya adalah kalau dua kalimat syahadat seharusnya mengakui Allah satu-satunya, Esa, dan Muhammad Rasulnya. Tapi kalau dikutip dalam Alkitab, mengapa justru Yesus Kristus di sini sebagai yang diutus oleh Allah, bukan Muhammad? Sebenarnya teman-teman sekalian sedang mempermalukan dirinya sendiri dan sedang mempublikasikan tentang kebobrokan dan kepicikan otaknya. Oleh karenanya, mari kita langsung saja simak videonya terlebih dahulu sebelum kita berkomentar. Berikut videonya. Dan hidup kekal di dalam surga di Muhammad. Benar guys, syarat masuk surga dan hidup kekal di dalam surga di dalam Alkitab Kristen ini guys, ternyata dua kalimat syahadat guys. Perhatikan baik-baik ayat ini guys, ini dia dua kalimat syahadatnya guys di dalam Alkitab Kristen ya guys. Perhatikan baik-baik guys, kita lihat guys. Nah ini dia ya guys, dua kalimat syahadat di dalam Alkitab Kristen ya guys, yaitu di Yohanes 16:17 ayat ketiga ya guys. Jadi guys, sebelumnya saudara kita Kristen berkata bahwa syarat masuk surga di dalam Kristen itu adalah percaya Yesus sebagai Tuhan guys. Ternyata bukan guys, bukan itu syaratnya untuk masuk surga dan hidup kekal di dalam surga guys. Tetapi dua kalimat syahadat guys. Perhatikan baik-baik ayat ini guys, yaitu di Yohanes 16:17 ya guys, di ayat ketiga. Perhatikan baik-baik guys, ini dia dua kalimat syahadatnya guys. Perhatikan ya guys. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan baik-baik guys, perhatikan baik-baik ya guys. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya guys, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya guys, tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus utusan Allah. Ini dia guys, dua kalimat syahadat yang memasukkan kita ke dalam surga dan hidup kekal di dalam surga guys. Jadi bukan percaya Yesus itu Tuhan guys, itu hoax guys. Jadi saudara kita Kristen salah pengertian guys. Inilah guys syarat untuk masuk surga dan hidup kekal guys, yaitu di Yohanes 16:17 guys. Allah telah mengkonfirmasi di dalam Al-Quran sindiran untuk orang Kristen guys. Perhatikan baik-baik guys, yaitu di dalam Al-Quran ya guys, di Al-Hijr ayat ke 1, 2, dan 3 ya guys. Perhatikan baik-baik guys. Allah mengingatkan orang-orang kafir guys tentang kesalahan mereka memahami Alkitab guys. Lihat baik-baik ya guys. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Nah, jadi guys, syarat masuk surga itu guys, yaitu 2 kalimat syahadat guys, di dalam Alkitab Kristen guys. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya, dan ada beberapa hal yang akan kita komentari dan kita luruskan supaya orang-orang seperti ini tuh bungkam dan tahu malu sedikit gitu ya. Walaupun urat malunya sudah putus, tapi setidaknya sadar diri ya setelah kita membetulkan dan membenahi, memberikan sebuah pengajaran yang benar, tidak seperti yang diklaim olehnya. Yang pertama teman-teman sekalian yang akan kita betulkan, guys-guysnya dulu, ini guys, itu guys, 2 kalimat syahadat guys, ini guys, perhatikan baik-baik guys. Yang pertama, bahwa katanya untuk masuk surga bukan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi percaya 2 kalimat syahadat yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Catat baik-baik, ayat ketiganya. 1 ayat saja loh ya yang dia kutip, 1 ayat saja. Ayat sebelum dan ayat sesudahnya yang menerangkan tentang ketuhanan Yesus dan bagaimana Yesus berdoa bagi para muridnya, para pengikutnya, bagi orang percaya, itu dia tidak baca. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang Al-Quran katanya yang menyindir orang-orang kafir, orang-orang Kristen, sekiranya mereka bisa jadi Muslim selama ada di dunia. Dan yang ketiga, orang Kristen akan mendapat hukuman atas kesalahan mereka untuk memahami Alkitab. Nah, kita akan masuk yang pertama teman-teman sekalian. Benarkah bahwa di dalam Yohanes pasal 17 ini adalah syahadat? Ya, satu-satunya dulu yang harus kita bantah. Kalau seandainya untuk menentukan masuk surga adalah 2 kalimat syahadat, berarti Islam selama ini telah salah. Dan Islam selama ini salah kaprah. Kenapa mereka beriman kepada Muhammad yang tidak pernah dijelaskan di dalam Injil? Padahal yang dianjurkan oleh Injil kalau memang itu adalah kalimat syahadat, harus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada Muhammad. Asyhadu Allah la ilaha illallah, asyhadu Allah Muhammad dan Rasulullah. Ya kan? Jadi Allah satu-satunya Allah yang esa dan Muhammad adalah Rasulnya. Seharusnya ganti kata itu, kasih tentang Yesus Kristus. Mengapa harus diganti dengan Yesus Kristus? Karena dia berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat 3 itu. Ya, saya akan bacakan teman-teman sekalian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukan Muhammad. Ya, sekali lagi, bukan Muhammad, Pak. Ya, jadi kalau narasinya tadi itu, ya, ini adalah kalimat syahadat, berarti keliru Anda selama ini. Saudara-saudariku Muslim, keliru kalau begitu, kalau ikut pola pikir daripada oknum ustadz ini yang mengatakan bahwasanya 2 kalimat syahadat yang menentukan masuk surga dan ada di dalam Injil. Nah, ini yang harus kalian imani, bukan kepada Muhammad kalau begitu. Ya, itu pertanyaan kita balik. Mengapa Yesus Kristus bukan Muhammad? Kan 2 kalimat syahadat tadi itu ya kepada Allah satu-satunya dan kepada Muhammad yang adalah rasulnya. Tapi di sini dijelaskan Yesus Kristus loh. Yesus Kristus. Kristus itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus yang adalah Tuhan, Sang Mesias. Ya, Kristus. Ya, jadi percaya kepada Allah satu-satunya. Nah, Allah satu-satunya siapa? Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena inilah Allah yang esa, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Teman-teman sekalian, saya akan jelaskan mengenai Injil Yohanes pasal 17 ini. Kita mulai dari ayat kedua teman-teman sekalian, dan perikopnya dikatakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa, ya, atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Ingat,
Ia akan memberikan hidup yang kekal. Siapa ini? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan memberikan hidup kekal, bukan Muhammad. Kalau dua kalimat syahadat kalian itu ada Muhammad. Di sini adalah Yesus Kristus yang memberikan hidup kekal, ya, yang sudah diserahkan kepada Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, yaitu firman kalimatullah yang telah diutus oleh Allah. Dia adalah Allah sejak semula. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yesus yang adalah utusan, ya, dia adalah utusan yang keluar daripada Bapa, diutus menjadi manusia, menujul menjadi manusia, dan dia menjadi kurban yang sejati di salib. Dan kematiannya lah yang membawa kita pada pengampunan dosa kekal, dan kita akan diberikan hidup yang kekal karena hanya Yesus yang berhak memberikan hidup yang kekal. Jadi jangan salah kaprah, ini bukan syahadat. Ya, bukan syahadat orang Islam. Di sini tidak ada nama Muhammad, karena bersyahadat kalau tidak mengakui Muhammad tidak sah jadi Islam. Tidak sah jadi Islam, harus mengakui Muhammad. Nah, di sini dijelaskan Yesus Kristus kok, bukan Muhammad. Oke, ayat kita lihat di dalam ayat ke-6, teman-teman sekalian. Siapa Yesus, ya? Aku telah menyatakan namamu. Yesus katakan, aku telah menyatakan namamu. Bagaimana cara Yesus menyatakan nama Allah? Yaitu dengan nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita diselamatkan. Kemudian teman-teman sekalian, nama Yesus adalah nama Allah yang diperkenalkannya kepada manusia. Karena nama Yesus bukan diberikan oleh manusia, tapi diberikan oleh Bapa yang di sorga. Ketika Yesus dibaptis, ada suara yang berseru dari langit, inilah anakku yang kukasihi, berkenalah, aku berkenan kepadanya, dengarkanlah dia. Dan ketika ibundanya Maria, ya, diberitahukan, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan memberikan dia nama Yesus, Allah beserta kita, Immanuel. Nama Yesus adalah nama Allah yang diberikan kepada firman yang telah menjadi manusia, yang menampakkan diri kepada kita dan menunjukkan jalan keselamatan kepada saya dan saudara-saudari semua. Kita lanjutkan teman-teman sekalian, kita akan lompat sedikit dalam ayatnya yang ke-10. Perhatikan baik-baik, karena dia tidak mengutip ayat lain, hanya ayat 3. Tapi saya terangkan buat kita. Ayat 10 berkata begini, dan segala milikku, kata Yesus, adalah milikmu, milik Yahweh, bukan Allah. Sekali lagi, bukan Allah. Ya, Yahweh dan Allah itu berbeda. Orang Kristen tidak beriman kepada Allah, tapi beriman kepada Yahweh, Sang Bapa itu sendiri. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu, milik Yahweh adalah milik Yesus Kristus, adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, yaitu para murid dan orang-orang percaya. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Dalam nama siapa? Dalam nama Muhammad? Dalam nama Ahmad atau Muhammad? Bukan kawan, ya, bukan Pak Ustadz, ya. Tetapi di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi keselamatan ada di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Hanya dalam nama Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir, kita langsung saja ke dalam ayat yang ke-26 yang masih sinkron dari ayat 10 dan 11. Ya, teman-teman bisa membaca secara lengkap satu perikop ini supaya tidak gagal paham seperti seorang ustadz yang tadi, yang memang comot-comot ayat, menjilat ludahnya sendiri. Injil palsu, tapi dijilat lagi, diambil lagi ayat-ayat kitab suci kita. Tidak tahu malu. Ayat 26 yang terakhir. Dan aku telah memberitahukan namamu.
Nama siapa? Nama Yesus. Aku telah, ya Tuhan, Yahweh, Bapa, aku sudah memperkenalkan namamu. Aku sudah memberitahukan namamu ya Bapa. Ini kata Yesus loh. Yesus berarti nama Allah. Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, yaitu para murid, para orang percaya, dan sampai kepada kita sampai hari ini. Dan aku di dalam mereka. Makanya iman kita di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh karena kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Saya percaya bahwa kalian mudah memahami hal ini. Jadi sekali lagi, untuk masuk dalam kerajaan surga bukan melalui 2 kalimat syahadat, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan dan hidup. Tiada satu pun yang berani berkata, baik imam, nabi, rasul, orang-orang suci sekalipun, tidak pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab dia adalah kalimatullah. Dia adalah Allah yang nujul menjadi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, katanya ada ayat sindiran dari Al-Quran untuk orang-orang Kristen, orang kafir. Sebenarnya yang kafir adalah kalian. Kafir artinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak percaya kepada Yahweh. Itu yang adalah kafir. Ya, jadi istilah kafir sebenarnya adalah ditunjukkan kepada kalian, bukan kepada orang Kristen. Karena orang Kristen jelas mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya, dan tahu kemana dia akan kembali. Orang Kristen pastinya akan kembali ke dalam pangkuan Bapa, kembali kepada surga. Ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali, dia katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ketika sudah selesai itu, Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke dalam rumah yang kekal itu, yaitu di dalam kerajaan surga. Jadi teman-teman sekalian, kalau Al-Quran menyindir kami, wow, terlalu sekali doh. Tuhan kalian terlalu, ya. Dia tidak maha kuasa. Mengapa dia membiarkan orang-orang Kristen harus hidup dalam kekafiran? Gitu ya. Lemah dong ya. Kenapa dia tidak bisa mengislamkan kami gitu ya? Harus percaya kepadanya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, mengenal Allah yang benar satu-satunya dan Yesus Kristus, bukan Muhammad. Ya, kami sudah mengenalnya. Kami sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu jika Anda ya mengatakan itu. Tapi sekali lagi, bukan atas nama Muhammad, tapi atas nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Yang ketiga teman-teman sekalian, orang Kristen pasti akan dihukum. Halo, baca surat Maryam 71. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, surat Maryam 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Perhatikan teman-teman sekalian, yang masuk neraka siapa di sini? Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Itulah jawaban saya teman-teman sekalian kepada seorang ustadz yang mencocomologi dan mengutip ayat kitab suci Alkitab, yaitu Injil Yohanes 17 ayat yang ke-3, dan dikatakan inilah syahadat untuk masuk surga. Nabi Muhammad benar, ya katanya. Padahal di situ tidak ada nama Muhammad, yang ada nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Rif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.